guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldi Boy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Selamat menonton di acara podcast Gua Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Aldi Boy. Ini podcast kali ini agak-agak hujan-hujan nih, jadi mohon maaf apabila suaranya agak kurang bersih atau gimana. Karena hujannya juga gede. Kali ini kita akan mengobrol dengan seseorang yang Muhammadiyah Jogja, jurusan hukum, tapi jadi dia banyak mengenal tentang agnostik. Jadi kali ini kita mengobrol tentang apa sih agnostik itu dan gimana pandangan terhadap agnostik itu. Nah, ini biasa dia dipanggil dengan nama Dera. Namanya kayak cewek, Dera. Iya, tampilannya aja kayak om-om aja, tapi kalau ditelepon agak malu lah kayak Dera. Nama asli siapa, Dan? Kalau nama aslinya Muhammad Indra Satria Fuadi. Muhammad Indra Satria Fuadi. Indra. Oh, Indra. Sebenarnya itu panggilan dari SMP, Bang. Der. Jadi Dera. Harusnya Indra. Jadi Iya, harusnya kan Indra loh. Iya. Sebenarnya agak lari sebenarnya. Ada isunya dulu. Kenapa kok jadi Dera? Oh, ternyata dulu gabungan nama dia sama nama mantannya. Oh. Jadi agak ini juga. Kalau ada dengar penjelasan kayak gitu, aduh. Mohon maaf nih mantan nih. Dulu dia lama di apa namanya, di Jogja. Berapa tahun kau di Jogja kemarin? Di Jogja start dari 2015, Bang. 2015 tamat sekolah tuh langsung ke sana, kuliah di sana. Terus sekarang sampai 2019 pertengahan ya. Dari 2015? Iya. 2019, lumayan lama ya. Lama juga. Dan kau mulai tahu agnostik itu tahun berapa? Aku karena kan emang dulu nih, aku SMA tuh emang dari dulu suka baca buku nih, Bang. Sampai akhirnya gitu ke sana, aku belajar banyak, kayak aku nanamin dalam diri gimana buat berdamai sama orang-orang di sekeliling dengan cara belajar tentang perbedaan orang-orang itu. Karena kan yang paling awalnya kan kepercayaan, Bang. Ya nggak? Jadi kan manusia itu kan kalau ada kepercayaannya beda-beda, kadang bisa bermusuhan atau bisa berteman dekat. Ya, benar. Nah, aku ingin berteman dekat sama mereka yang kepercayaannya nggak pernah aku dengar waktu aku di kampung. Misalnya waktu aku di Binju. Karena kan aku muslim. Karena aku nggak pernah tuh dengar apa nih agnostik, ateis gitu. Taunya cuma sekedar dari buku. Makanya sampai sana tuh belajar lagi tentang mereka. Terus belajar juga sama agama-agama lain. Agama lain yang lain juga kau pelajari? Iya, gue pelajarin. Karena emang hobi baca buku tuh emang dari dulu tuh filsafat. Filsafatnya tuh masalah teologi. Jadi karena segi ingin belajar tadi, ingin mengetahui. Karena aku tuh nggak suka kayak clash sama masalah berantem fisik gitu, nggak suka tuh. Karena dari dulu tuh kayak alah udah nanti banyak jalan keluar untuk berdamai gitu. Makanya mencoba untuk belajar apa sih itu ateis, agnostik. Yang terutama tuh agnostik tuh yang mau aku pelajarin gitu. Karena kan juga kita mulainya itu agnostik gitu. Makanya belajar masalah teologi, buku-buku yang aku baca. Termasuk buku orang. Agnostik itu apa? Nah, sepengetahuan aku dari buku yang beberapa kali aku baca, terus ketemu sama orang-orang yang narasumber dari teman-teman aku, agnostik itu sistem kepercayaan yang percaya akan Tuhan, hanya nggak percaya sama religion. Bisa dikatakan nggak percaya sama belum. Nah, jadi kalau suatu saat pun dia bisa percaya. Bisa aja dia percaya. Karena kan orang-orang kayak gini, Bang, kayak ateis sama agnostik ini kan orang-orang yang terus mencari tahu, sama kayak orang muslim kan. Terus mencari tahu kebenaran dengan membedah Al-Qur'an mungkin, membedah hadis, sama aja sebenarnya. Berarti perbedaannya sama ateis, dia kalau ateis berarti nggak percaya Tuhan sama percaya agama berarti. Kalau ateis dia tidak percaya sama keduanya. Dua-duanya nggak percaya. Dua-duanya dia nggak berarti percaya. dia tidak mau mencari. Apa? Tidak mau mencari. Dia mencari sistem Tuhan sama keagamaan itu gimana. Karena kan ketika kita nggak percaya, kita penasaran, Bang.
Iya juga. Iya kan? Benar juga. Kayak misalnya kita dibilang sama mama kita, jangan main paret kau. Oh penasaran main paret lah, Wak. Apa isi paretnya? Kok dibilang jangan? Udah tahu. Makanya agnostik tuh, kalau misalnya kawan-kawan tuh nonton, nengok di Google, di search, agnostik tuh lambangnya itu dia A, habis itu ada tanda tanya gitu. Jadi dia kayak bertanya bahwa aku percaya sama ateis ketuhanan, tapi agamanya dia masih mempertanyakan. Oke, kenapa kau tertarik ingin mempelajari agnostik? Karena itu tadi bang, kayak gini, ketika kita dilahirkan dengan kepercayaan kita, misalnya kayak aku kan muslim nih, kita tahu bahwa kepercayaan kita yang paling benar, tapi nggak ada salahnya kita mencari tahu pendapat orang yang benar tuh gimana. Nah jadi kayak aku tuh belajarnya kayak emang pengen tahu aja, keinginan tahuan itu lahirnya karena aku pengen respect, pengen menghargai kepercayaan orang. Dan aku nggak menyimpan bahwa egois aku aja kalau aku yang paling benar. Sampai kadang kan sering orang tuh dia ngerasa paling benar, dia menghakimi orang lain. Padahal karena dia nggak belajar tentang orang lain itu gimana. Kayak aku belajar tentang hidupnya abang benarnya gimana, abang belajar hidupku benarnya gimana. Pasti kita nggak bakal debat masalah siapa yang paling benar. Karena kita udah saling bertukar posisi. Nah, itu alasannya kenapa aku dulu belajar mempelajari sistem filsafat teologi sampai ke akhirnya ateis, agnostik itu aku pelajarin gitu. Mempelajari itu ternyata emang sampai akhirnya aku ketemu di titik oke, kita ini harus berdamai dengan mereka, bahwa kita juga harus melihat sistemnya mereka gitu. Caranya mereka. Berarti mayoritas orang agnostik ini rata-rata mempelajari semua agama. Kebanyakan dari mereka demikian bang. Beberapa dari mereka itu mempelajari beberapa agama. Sama sebenarnya kayak aku nih kan. Aku muslim. Aku mempelajari tentang Buddha, tentang Nasrani, tentang Katolik. Gitu. Karena semua kau pelajari ya? Pelajarin bang. Karena itu tadi kayak yang aku terapin tadi, bahwa aku nggak mau nih sembarangan dengan catatan kayak kafir. Terus mengatakan bahwa kamu domba yang tersesat gitu. Nggak bisa sembarangan demikian, karena kan aku belajar nih gara-gara sebelumnya nih SMA aku baca bukunya Ali bin Abi Thalib bang. Itu tanyalah aku sebelum kau kehilanganku. Di situ kutipannya, saudara seimanmu adalah saudara untuk kehidupanmu. Saudara yang bukan seimanmu itu di kehidupan ya saudaramu. Belum tentu ketika mungkin kita ini kan kebetulan satu seiman gitu. Ya kita udah pasti saudara secara seiman. Tapi orang yang bukan seiman sama kita, saudara secara kemanusiaan. Nah itu awalnya. Makanya penasaran, nah akhirnya orang-orang agnostik pun melakukan hal demikian gitu. Makanya beberapa dari mereka tuh belajar tentang agama untuk hal-hal lain, untuk menghargai juga gitu. Karena kan yang terpenting itu kan bang, saling menghargai, toleransi gitu. Kurasa kalau semuanya saling menghargai tidak ada terjadi permusuhan ya kan? Bener bang. Makanya kayak aku sendiri baca buku Gus Dur tuh kan juga belajar beberapa agama tuh bang. Oh gitu. Gus Dur tuh gitu. Sampai akhirnya Gus Dur tuh kan berdamai kan. Maksudnya damai banget. Dari semua presiden yang sangat amat damai di permukaan tuh kayak Gus Dur tuh bisa mendamaikan semua ras, etnis, agama. Karena jadi tadi bang, dia udah pernah masuk ke sana, masuk dalam artian mempelajari, kayak aku mempelajarin gitu. Jadi dia tahu nih bahwa, menghargai dari dalam dia tuh gimana ya. Rata-rata yang sering kau jumpai orang agnostik ini, garis besar pemikiran mereka itu seperti apa? Garis besar pemikiran. Nah, jadi ada dua cara, kayak misalnya dua orang yang aku temuin gitu. Kayak narasumbernya teman-teman aku. Ada beberapa yang agnostik karena dia udah nggak percaya sama agama. Ada yang masih mencari. Nah, yang nggak percaya agama ini dia bisa aja menyangkal karena akibat sebenarnya ini juga salah dari kita semua manusia yang ada gitu. Makanya lahir orang-orang yang nggak percaya ini sama agama. Kayak misalnya nih pertikaian antar agama, bang. Itu banyak tuh mereka angkat karena mereka bilang gini, untuk apa ya mereka beragama tapi kalau saling bertikai? Padahal agama itu diciptakan kan untuk berdamai. Iya sih. Iya kan bang? Kayak misalnya nih di Nasrani sama di Katolik itu dia bilang cinta dan kasih. Di Islam damai.
Nah, semua kan mengajarkan untuk saling menghargai nih, Der. Katanya. Jadi itu yang membuat aku nggak percaya. Kayak misalnya Timur Tengah, ributnya itu konfliknya awalnya karena masalah George Waterbush bilang bahwa perang salib belum selesai. Ya kan Bang? Ya. Nah, jadi itu yang membuat mereka nih takut akan percaya agama itu. Karena gambaran dari mungkin media, dari orang-orang di sekitar dia gitu. Sedangkan kalau orang yang mencari ini, dia bilang gini, Der, aku nggak mau percaya sama satu agama karena itu doktrinisasi orang tuaku. Nah, Jadi ini juga seksis dia. kita Islam karena orang tua. Nah, ada baiknya aku mencari dulu nih, Der. Mencari tahu dulu, sampai akhirnya aku mentok, mungkin aku memeluk sebuah kepercayaan. Kenapa? Karena keinginanku, bukan karena mungkin faktor orang tua atau yang lain. Karena kan kepercayaan tunggal, Bang. Makanya waktu ditanya sama nungkar nangkir, kita sendiri. Iya sih. Nggak bawa orang-orang lain gitu kan. Makanya itu pedomannya. Jadi kita emang tahu gitu kan bahwa oh, aku memperdalamin Islam karena aku ingin, bukan karena orang tua aku. Banyak itu di Jogja, Bang, kalau emang teman-teman yang gitu. Karena kan kayak aku sendiri berpikir sah-sah aja. Sah-sah aja. Karena kan mungkin kalau Gibran bilang salah satu manusia, salahnya manusia seorang, itu salahnya kelompoknya. Gitu deh, Bang. Kayak kenapa kayak misalnya contohnya Gibran tuh, kenapa orang di lingkungan Abang misalnya mencuri karena sabu? Gitu kan, di lingkungan Abang nih, satu orang. Iya. Pertanyaannya, orang ini salah nggak? Salah. Lingkungannya juga salah. Kenapa bisa dia mengkonsumsi sabu? Ya juga tuh. Berarti lingkungan di sini nggak mengajarkan nilai-nilai keagamaan atau attitude yang baik. Nah, itu bisa. Ya memang sih garis besarnya orang nyabu itu karena lingkungan ya, Bang. Ah, Lingkungan bener, pergaulan. Bener sih. Masuk akal kalau teori seperti itu masuk akal. Makanya nggak bisa kita salahkan dia aja. Kita pun juga salah atas dianya yang kayak gitu. Karena kita juga tidak mendidik dia ya. Nah, Jadi sebenarnya orang-orang agnostik ini nggak perlu kita musuhin berarti dong. apa Bang? Orang agnostik ini nggak perlu kita musuhin berarti. Emang nggak perlu, Bang, karena itu tadi kayak yang aku bilang, ketika kita mempelajarin mereka, kita tahu apa aja sih alasan mereka. Karena kan semua harus butuh alasan ya. Kalau nggak butuh alasan ya jadilah chaos tadi. Ya kan? Padahal semua agama tuh melarang untuk kita tuh chaos. Kayak misalnya kayak yang dibilang sama Rasul, kalau misalnya kau ambil mataku, kau ambil matamu. Berarti kan setelah dia chaosin kita, baru kita chaosin dia. Kalau nggak ada chaos, kalau dia emang nggak ada mengchaoskan kita, ngapain kita chaosin? Kalau berjalan kayak gitu, Bang, kayak apa yang dibilang sama Rasul, damai, Bang. Yes. Iya kan? Damai. Nggak mungkin kita gara-gara, apalagi nih contoh nih, kayak misalnya anak binjai, gara-gara ditengokin atau digeber aja bisa ribut. Iya kan, Bang? Padahal hal kayak gitu bukan chaos gitu. Dia nggak mencari ribut sama kita. Mungkin aja lagi selip, giginya jadi ngeber, bisa aja. Kayak gitu bisa jadi bikin ribut. Pencetus pertama siapa dia tahu deh? Kalau agnostik itu rata-rata emang filsafat barat, Bang. Berarti Filsafat orang barat. pencetus pertamanya memang ada. Emang ada, tapi aku lupa nama orangnya, tapi itu emang deretan-deretan dari, kalau misalnya baca filsafat tuh dia di angkatan sama René Descartes, itu kan ada filsafatnya tuh. Dia ada kayak angkatan-angkatan filsafat, kayak misalnya di sastra kita dulu waktu belajar SMA kan ada pujangga lama, pujangga baru. Nah, kayak gitu, dia ada angkatan-angkatannya. Ada beberapa filsafat yang emang mempelajari tentang keagamaan semua. Orang mana? Nggak tahu juga orang mana. Orang negara Kalau mana? itu kemungkinan dia, kalau nggak di Prancis, dia Jerman lahirnya. Orang-orang agnostik. Itu terjadi karena sistem ketidakpercayaan. Balik lagi sih, Bang. Sistem ketidakpercayaan ketika Eropa kontinental.
Eropa di masa kegelapan di mana itulah semua sistem dipegang sama gereja Katolik pada masa itu. Jadi sistem ketidakpercayaan. Sama kayak gini bang, ketika orang kita tanya masalah keagamaan aja bang, karena aku sering tuh bertanya kayak gitu, sistem keagamaan yang kita tanya kepada ustadz. Sistemnya gitu aja, karena kan kepercayaanku itu ketika ustadz itu nggak tahu, dia bukan bilang nggak tahu, tapi dia mengkafirkan kita. Iya nggak bang? Padahal kita bertanya nih sebagai generasi muda yang pengen tahu tentang Islam ini lebih dalam, tapi ketika dia nggak tahu, malah dia mengkafirkan kita. Seharusnya kan itu nggak boleh, gitu kan? Harusnya ketika nggak tahu maka jawab nggak tahu. Bilang aja nggak tahu. Bilang ya, aja nggak tahu. Jangan mentok-mentok langsung tiba-tiba kamu kafir, nggak boleh. Gitu kan? Padahal nih kayak di Islam itu ada di bukunya Ahmad Wahid dong. Itu di bukunya Pergolakan Pemikiran Islam. Di Islam itu sebenarnya selama kita mencari tahu tentang ilmu pengetahuan maka halal hukumnya. Nah, sedangkan Ustadz tadi mengkafirkan kita. Itu nggak boleh tuh. Sedangkan ilmu pengetahuan, makanya dari dulu tuh aku belajar tentang filsafat ya kan. Ada 2 kiblat masalah ilmu pengetahuan. Kiblatnya orang Eropa, agnostik, ateis, dan kiblatnya Timur Tengah, seorang Muslim. Muslim tuh pintar-pintar bang dulunya. Memang iya. Sebelum rajin chaos gitu kan. Karena kan kalau yang dulu emang pemikir semua nih, orang Islamnya pemikir semua. Ketika Eropa kegelapan muncul, Eropa dilanda krisis pengetahuan, di situ Islam terang benderang. Nah, makanya perpustakaan tertua ada di Kairo dan di Turki. Berarti orang Islam pada zaman itu emang udah pintar. Dan kau baca itu ya? Iya, aku baca. Termasuk Jalaluddin Rumi, Al-Ghazali. Kalau bapak kedokteran ada Avicenna, di matematika ada Aljabar. Pinter orang Islam. Asal pengen mencari tahu. Karena kan kayak tadi bang, tidaknya ingin kita mencari tahu karena ketika kita mencari tahu kita dikafirin. Itu salahnya sekarang. Itu yang bahaya ya kan? Itu yang bahaya. Itu yang jadi makin banyak pemberontak akhirnya. Kayak orang mau belajar tiba-tiba udah dimarahin, masih mau buka buku, ngapain kau baca itu? Udah salah. Buku itu nggak betul, nggak usah dibaca. Iya. Kan? Gitu ya kan? Padahal yang bilang kayak gitu belum pernah baca buku itu. Belum pernah baca buku itu dia. Dan dia belum pernah baca gitu kan. Tiba-tiba dia salah kan. Tuh sebenarnya penyebabnya. Jadi orang agnostik ini sebenarnya kan berarti nggak jelek ya, berarti ya. Karena kan hanya sekedar minoritas mayoritas saja berarti ya. Iya. Sebenarnya mereka minoritas dan mayoritas kayak gini lah bang. Kayak karena kan itu kepercayaan gitu. Apalagi kalau misalnya kawan-kawan nanya masalah, wih nanti kan bakal nanya tuh, nggak boleh dong. Pancasila tuh ada ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Kan ada tuh. Dan beberapa teman-teman aku kepercayaannya tuh ateis dan agnostik. Maka keluar aja dari Indonesia. Karena kita nggak ada kepercayaan itu. Tunggu dulu. Karena di nomor 2 silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar, ya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila pun nggak Iya lupa aku Pancasila. Aku pun nggak tahu juga. Kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan bang. Jadi kalau emang katanya ada kemanusiaan berarti kita aku juga berpikir tentang hukumnya nih bang. Ibaratnya karena suatu saat pasti aku harus bela kawan-kawanku yang kepercayaan ini dong. Gitu. Ya benar-benar. Aku ngambil tarik ke deklarasi Duham. Itu hukum internasional tentang masalah kemanusiaan. Nah, sedangkan Indonesia kan mencatut kemanusiaan tadi di sila kedua. Berarti mereka berhak untuk tinggal di Indonesia. Nah, pertanyaannya itu tadi. Karena kan ya kita tahu nih bang, pemerintah dan apalagi orang-orang di atas nih sebenarnya kalau kata Rocky Gerung dungu gitu kan. Dungu kalau kata Rocky Gerung. Dia legalkan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Tapi di KTP tetap harus ada catatan agama. Iya benar. Kalaupun emang ada catatan agama, setidaknya persilahkan mereka nih. Nah, persilahkan. Kenapa? Karena ada di sila kita dong. Karena kan semua hukum berlandaskan ke sila. Balik lagi ke sila. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 ke sila. Nah, jadi seharusnya mereka memberikan tempat untuk orang-orang seperti ini gitu.
Jadi kalau dia agnostik ya udah tulis itu agnostik. Tulis aja agnostik gitu kan. Tulis aja ateis. Tulis Apa aja. berani orang yang penganut agnostik itu menonjolkan, menunjukkan dirinya agnostik? Itu Bang, sebenarnya mengedukasi orang Indonesia ini seakan-akan bahwa Pancasila itu cuma satu, ketuhanan yang Maha Esa doang. Kan orang Indonesia ini cuma berpegang teguh itu aja gitu. Kebanyakan orang ketika dia ketemu agnostik dan ateis, dia menyalahkan karena ketuhanan Maha Esa tadi. Padahal sila ini kan Tapi saling kan agnostik kan memang percaya sama Tuhan. percaya. Terus salahnya di mana? Nah, itu orang Indonesia nih. Salahnya di mana? Kebanyakan orang Indonesia. Kecuali dia nggak gitu. percaya sama Tuhan. Lain cerita kalau tadi ateis, Ateis, itu dia gitu. masih tanda tanya, ya kan? Karena kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan juga ada gitu kan. Nah, jadi ini nih sebenarnya pegangan teguh dia untuk dihukum kita. Kayak dibilang sama itu kalau pernah orang dibahas atau loh. kalau orang ateis dia megang ke sila kedua berarti. Iya, ini pernah dibahas nih pembahasan kita ini yang malam ini seksi itu pernah dibahas di ILC. Jadi pernah dibilang sama Rocky, loh kita melewatkan kita terlalu berfokus sama sila pertama sampai lupa sila kedua. Ketika teman-teman yang beragama dilindungi sama ketuhanan yang Maha Esa, maka teman-teman yang agnostik dan ateis ini dilindungi sama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Terus ditanya sama yang lain gitu kan. Kenapa kok bisa dibela gitu? Karena kemanusiaan ini berlandaskan dari hukum internasional, deklarasi Duham tadi. Jadi nggak Karena susah emang jadi. mereka sebenarnya penjelasan, karena kan aku konteksnya kan emang landasan aku kan sekolahnya di hukum gitu. Mau nggak mau aku harus tahu dan bisa nih seakan-akan ketika suatu saat nanti aku ditanya, maka membela teman-temanku ini tahu secara aspek hukumnya gitu kan. Kalau untuk hidup, mereka berhak hidup di sini. Berhak untuk hidup di Indonesia. Agnostik ini berarti cuma nggak legal aja lah ya kalau menurutku. Kalau dia legalnya secara legal Bang. Cuman secara administrasi. Kalau Iya. Indonesia ini kan bicara administrasinya agak ribet nih. karena itu nggak ada di KTP, Benar. jadi orang menganggap yang selain 5 agama di Indonesia ini salah semua bener, udah. salah semua. Jadi seakan-akan kalau nggak ada di KTP kok salah. Padahal kalau kita belajar hukumnya panjang jauh ke belakang, ya mereka berhak. Cuman hanya saja belum tertulis di KTP gitu. Nah, sorry aku potong. Lanjut dong. Jadi agnostik ini Tuhannya ke siapa? Bisa gini Bang, bisa secara kepercayaan pribadi. Kayak misalnya agama ini kan rule of life, aturan dalam hidup. Kalau bahasa kerennya gitu, aturan dalam hidup. Secara mereka mungkin ada beberapa yang udah merasa udah cukup untuk bisa mengatur hidupnya sendiri, mana yang baik dan mana yang benar. Maka bertuhan atas dirinya, atau bertuhan pada semesta yang dia sampai sekarang belum bisa jabarkan. Sama kayak misalnya kita beberapa agama langit. Agama langit tuh kan kayak Yahudi, Islam, dan Kristen atau Katolik. Itu kan agama langit yang kalau misalnya suatu saat ditanya, Allah tuh bentuknya seperti apa? Allah tuh bentuknya seperti apa? Itu kita bilang sebuah zat yang maha sempurna. Ya tapi zat apa? Kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan untuk sampai sana. Gitu kan Bang? Kalau di bukunya Jalaluddin Rumi nih, untuk kawan-kawan yang misalnya masih bertanya tentang Tuhan tuh bentuknya seperti apa, kalau kata Jalaluddin Rumi kayak gini, laron itu suka sama cahaya, tapi cahaya yang dia dekatin adalah lilin. Ketika dia mendekatin lilin, maka dia terbakar lalu jatuh. Anggap saja laron ini logika kita, dan lilin ini adalah yang maha kuasa. Jadi sampai kapanpun logika nggak bakal bisa keterima sama yang maha kuasa. Nggak mampu, bahasanya tuh lebih ke nggak mampu. Iya dong, masa yang maha segalanya mau bisa kita ketahuin bagaimana? Kayak kita baca buku kan abang cuma sekedar tahu nama orangnya. Hal-hal lain tentang pribadi dia kita kan nggak tahu. Berarti ya makanya orang agnostik itu banyak Tuhannya itu ya alam sebetulnya. Iya, mungkin dia lebih kayak ke alam, lebih ke tentang dirinya sendiri, tentang semesta yang luas, kayak misalnya entah dia lihat rasi bintang dan segala macam gitu Bang. Jadi sebenarnya banyak gitu kan penjabarannya. Karena itu tadi sampai sekarang ya semua manusia lah. Siapa sih manusia yang bisa mencapai Tuhannya gitu?
Jadi kalau dia misalnya masih berketuhanan dengan alam atau selain Allah, berarti dia nggak percaya sama takdir dong? Apa bang? Nggak percaya sama takdir? Kalau dibilang dia nggak percaya sama takdir, dia bukan ateis bang. Makanya kalau abang bicara sama orang ateis sama bicara sama orang agnostik mengatakan bahwa kata semoga mungkin itu boleh. Tapi sedangkan kalau orang ateis nggak boleh dong, karena kan dia memang bertuhan pada logika. Ya logikanya aja pokoknya bermain. Sedangkan si agnostik ini kan dia melogikakan Tuhan. Dan Tuhan yang mana? Tuhan yang abstrak katanya. Oh jawaban kita ternyata sama. Menurut aku pernah bilang gitu. Ternyata jawaban kita sama gitu. Aku si Muslim juga belum mampu menggambarkan Tuhanku seperti apa. Kalau si agnostik juga belum mampu menggambarkan Tuhanmu yang seperti apa gitu. Tapi dia yakin dirinya bahwasannya dia punya Tuhan. Iya. Karena itu Berarti, tadi bang. Agnostik ini percaya takdir. Hari kiamat juga percaya berarti. Karena setahu aku orang ateis dia nggak percaya sama hari kiamat. Kalau Agno ketemu sama orang Agno, kayak misalnya aku ketemu sama temanku, dia bilang bahwa Der, apa sih sesuatu yang nggak punya masa? Semua pasti akan berakhir. Apapun itu. Sama sebenarnya bang, kalau orang ateis mungkin mengatakan bahwa suatu saat mungkin bumi bakal meledak. Itu aku pernah Jadi nanya, Big Bang lagi lalu tercipta bumi baru gitu. Tapi kita tetap hancur dong. Yeah. Kita kan karena kiamat tadi gitu. Nah, suatu saat juga kawanku yang Akma juga bilang kayak gitu. Suatu apa sih yang nggak ada masanya? Semua pasti bakal berakhir. Mungkin aku terenyuh juga gitu bang. Ini mereka aja bisa kayak gini loh bicaranya. Aku belum mampu bicara kayak gini gitu. Makanya mereka percaya bahwa suatu saat pasti akan ada akhirnya. Entah itu bumi, entah itu kita. Gitu. Karena dulu aku pernah ngobrol sama orang ateis, dia nggak percaya takdir, dia nggak percaya hari kiamat. Dia malah bilang kiamat itu ada karena ya memang Bumi cukup semua tua. manusia ini nggak mau menjaga alam, nggak mau menjaga bumi. Nah, ada katanya. alasannya kan bang? Jadi ya mau nggak mau ya udah bumi pasti akan hancur ya, sama kayak diri lu kalau nggak dijaga ya gimana? Pasti bakal hancur kan, ya bakal tua, rentan, Benar. berpenyakitan. Makanya sebenarnya dari semua kepercayaan bakal termasuk ateis, agnostik itu mereka percaya bahwa semua akan ada akhirnya. Bahwa meskipun mereka nggak bakal mengatakan bahwa itu katanya kiamat, tapi katanya bakal akhir. Kayak beda kalimat aja gitu. Kayak kita yang Beda istilah lah ya. Kita yang punya kepercayaan mengatakan itu kiamat, mereka mengatakan bahwa itu akhiran. Akhir dari sebuah kehidupan mungkin. Ada kehidupan baru. Sama lah kalau kita ini Muslim kan ada kehidupan baru setelah hancurnya semua gitu. Nggak ada orang tua nggak? Oh, percaya dengan surga neraka berarti? Kalau mereka, Nah. kalau masalah ini aku baru ketemu satu sumber nih, yang dia emang nggak percaya sama itu bang. Jawaban dia tuh enak bang. Gimana jawabannya? Der, kamu hidup untuk apa? Karena mungkin aku banyak belajar tentang kepercayaan lain gitu. Aku bilang, ya aku hidup untuk melakukan kebaikan dan aku nggak harus di surga nggak apa-apa gitu. Karena kan aku percaya tentang surga neraka. Nggak harus di surga pun nggak apa-apa, yang penting aku udah melakukan kebaikan sesama manusia dulu aja gitu. Sama. Aku nggak butuh surga, aku nggak butuh neraka. Setelah mati pun aku jadi cacing di tanah, jadi makanan cacing di tanah, itu aja udah baik Der. Tandanya ada kehidupan lagi yang bisa menghidupin gara-gara aku. Wih, aku langsung, ini kenapa anak ini bisa lebih religius daripada, ya kan bang? Kalau jawabannya kayak gitu kan dia lebih religius daripada kita gitu kan? Dia mati pun dia berpikir kebaikan ya kan? Iya, dia lebih religius daripada kita boy. Kalau kita berharap bahwa surga neraka gitu kan, surga bahwa aku pengen hidup ya sesuai keinginan ketika nanti di surga, dia nggak muluk-muluk, dia cuma sekedar pengen jadi makanan cacing biar cacing itu bisa hidup lagi, udah cukup. Lebih religius boy, lebih serem jawabannya. Kalah aku, itu asli kalah aku. Aku tanya sama lo, sebagai orang Muslim, Iya. kalau surga dan neraka itu nggak ada, Iya. kau masih mau melakukan kebaikan? Nah, itu tadi bang, kayak yang dibilang dulu kan ada tuh, kalau nggak salah tuh ada kisahnya tuh tentang
aku dulu dari ustadz sih, nggak tahu nih bener apa salah gitu. Dia bilang bahwa ada seorang pelacur yang bisa yang memberikan makanan, sisa makanan terakhirnya itu untuk seekor anjing. Ya. Tahu kan Bang? Seekor anjing, dan akhirnya si anjing ini memberikan tiket untuk dia masuk surga. masuk surga. Itu tadi Bang, kayak tolonglah beribadah, melakukan kebaikan apapun, jangan berharap nanti. Itu kan dari dulu kita dilarang sama orang tua, kayak misalnya kita dibeliin rokok, kita beliin rokok Dapat ayah pahala, kita gitu. dapat pahala. Berharap duit sisanya buat kita. Itu tidak boleh, ya kan? Nah, jangan sampai menjadi kayak dibilang sama Abu Bakar As-Siddiq. Ini secara Islam memang. Bahkan ketika ada semut yang tenggelam, maka selamatkanlah. Yang tergenang di air tuh ambillah, lalu angkat dia, ya. biar dia nggak tenggelam. Iya benar. Karena suatu saat mungkin aja dia yang menjadi tiketmu untuk ke surga. Nah itulah, sekecil apapun kebaikan, nggak bisa suatu saat nanti kawan-kawan juga menghakimi karena mungkin aku tatuan dan persingan lalu menghakimi kok bakal masuk neraka. Enggak, karena kebaikan itu ada di mana-mana gitu. Dan Dia semua udah- itu bisa jadi tiketnya. Dia udah memuslimkan 4 orang loh. Jadi kalau iya benar. Tapi ini bukan dia, nanti hilang pula pahala. tapi emang itu karena dari dulu tuh nggak berharap sama sekali gitu Bang. Kalau aku sendiri pribadi aku nggak berharap sekali kalau nanti suatu saat der surga, enggak. Bahkan kayak kemarin aku kan berangkat ke Maluku Utara sama ke ND. Itu masih belum menjawab pertanyaanku. Ah, Yang aku tanya kan, kalau kedua itu nggak ada, apa kau masih mau melakukan kebaikan? kalau itu ya Bang. Kau pribadi nih. Kalau misalnya Kalau memang kan nggak ada kan, kita kan selama ini kan, itu dosa, dosa neraka. Nah kalau misalnya nggak ada surga dan neraka, kau masih mau melakukan kebaikan apa nggak? Ah, kalau pertanyaan itu, jadi kalau misalnya abang jawab aku dengan posisi yang sekarang, pasti aku bilang masih. Oke. Tapi kalau misalnya aku masih awam waktu masih SMA kemarin, pasti aku bilang ngapain, gue bilang. Pasti gue bilang gitu kan, ngapain orang nggak ada surganya, kan gitu kan. Cuman hal-hal kayak gitu jadi patokan, kayak misalnya ketemu kawan-kawan yang ateis sama agnostik nih, dia kan nggak berharap surga sama neraka. Yes. Melakukan kebaikan, Tapi dia dia melakukan masih aja, melakukan aja, ya. melakukan aja terus dia kebaikan. Sedangkan aku aja yang punya kepercayaan, aku merasa aku pribadi aku matre nih, kok aku melakukan kebaikan aku berharap surga ya, orang itu aja enggak. Pernah tuh aku bilang kayak gitu kan, aku berharap surga Wak, suatu saat aku pasti masuk surga karena aku melakukan kebaikan. Sampai akhirnya dia bilang, Der, kalau misalnya ada orang kelaparan, kau tega nggak biarkan dia meskipun mau nggak masuk surga nih nanti? Enggak lah Wak, itu kemanusiaan. Iya, itu kemanusiaan. Kemanusiaan tadi lahir bukan karena kau pengen sesuatu, tapi karena pengen kau lakukan aja. Kayak kita ada orang minta gitu Bang. Kasarnya minta gitu. Terus kita kasih duit aja. Kita kasih duit, ada suatu diri kebanggaan tersendiri bahwa oh nanti ini orang ini bakal makan kok gara-gara aku. Nggak berharap nih surga, kita kepikiran gitu aja. Dan ketika kita ngelewatkan orang minta yang udah kelaparan, kita dalam hati anjrit lah, kok nggak jadi Ada kebantu kepikiran ya? ya? Iya benar, ada kepikiran. Nah, itulah kemanusiaan Bang. Dan itu kalau kata teman aku itu secara alamiah Bang. Emang sistem kerja otak kita tuh emang dirancang emang secara alamiah itu gitu.